Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita ketemu kembali ya di sekolah minggu online. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin, menyertai kami. Tuhan begitu baik kepada kami. Kami boleh kembali Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun itu secara online. Tuhan, hari ini kami mau belajar akan firman Tuhan. Tuhan tolong agar setiap kami adik-adik mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh Rosuteli. Tuhan tolong juga Rosuteli menyampaikan berita firman Tuhan secara benar. Terima kasih Tuhan. Waktu yang singkat ini Tuhan berkati, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masa ambil Alkitab dulu ya. Hari ini kita belajar di waduh, jatuh. Gimana nih? Sudah pecah. Waduh, tidak bisa bikin apa-apa. Nih, wah, mau dilem tidak bisa, pasti jelek, pasti ada retaknya. Nah ini kan harusnya ini tadi, tapi tidak bisa. Waduh, mau dilem tidak bisa, mau dibikin prakarya tidak bisa. Gimana ya? Oh, dipakai untuk menggaruk. Kalau dipakai untuk menggaruk, aduh, sakit. Di firman Tuhan ada seorang bapak yang pada saat dia sakit, dia ambil pecahan kaca, beli ini untuk menggaruk. Nah, adik-adik, bapak itu adalah namanya Ayub. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil di kitab Ayub. Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan tidak berbuat kejahatan. Terlebih lagi, dia itu adalah orang yang kaya. Wih, kalau Syokriyo, dia jadi orang kaya. Maksud kasih lihat ya. Dia itu punya 7 anak laki-laki. Sudah itu 3 anak perempuan. Dan lagi 7 ekor kambing domba. 7 ekor, 7.000 ekor ya. 3.000 ekor itu unta. 500 pasang lembu. Kalau 500 pasang itu pasang-pasang sudah 1.000 ya, 1.000. Bukan 10.000, ini salah, 1.000. Sudah itu 500 keledai. Dan mempunyai jumlah budak-budak pekerja-pekerja yang sangat banyak. Ayub mempunyai 10 orang anak, ya, 7 laki-laki, 3 perempuan, seperti yang tadi kita sudah lihat ya. Anak-anak Ayub ini biasa mengadakan pesta. Wah, kalau mengadakan pesta banyak sekali yang mereka lakukan. Mungkin panggil teman. Nah, Ayub setelah mereka mengadakan pesta, Ayub selalu memanggil anak-anaknya. Dia memanggil anak-anaknya, berdoa untuk anaknya. Ya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Ayub mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Sejumlah anaknya 10 orang, dia mempersembahkan korban bakaran 10 juga. Nah, kenapa? Karena Ayub selalu berpikir takutnya anaknya sudah berbuat kesalahan. Anaknya sudah berbuat kesalahan, sudah berbuat dosa, dan mungkin saja sudah mengutuki Tuhan. Maka Ayub
mengadakan persembahan kepada Tuhan. Mari kita lihat percakapan antara iblis dan Dari mana engkau, hai iblis? Dari menjelajahi dunia, keliling-keliling bumi. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun seperti dia di bumi yang begitu saleh, jujur, takut akan Allah dan tidak melakukan kejahatan. Karena engkau sudah memberi dia segala yang dia punya. Kalau bagaimana kalau dia tidak punya segala-galanya yang dia miliki? Nah, semua yang dia miliki ada dalam kuasamu. Tapi ingat, engkau jangan mengulurkan tanganmu untuk melukai dia. Jadi sudah melihat percakapan Tuhan antara Tuhan dengan iblis tadi tak? Nah, setelah itu iblis pergi. Iblis pergi, ya bisa jadi ke tempatnya Ayub ya. Nah, Ayub saat itu mungkin sedang santai ya, sedang ya biasa. Tiba-tiba datang hamba Ayub. Nah, hamba Ayub menyampaikan berita. Di situ dikatakan hambanya itu berteriak, Tuan, orang-orang Sheba datang merampas semua sapi dengan lembu yang sedang makan rumput. Sudah itu merampas keledai juga. Nah, mereka sedang makan rumput, binatang-binatang peternaknya lagi makan rumput tapi dirampas. Sudah itu penjaga semua penjaga domba, penjaga lembu dan sapi, semua dipukul dengan pedang. Nah, belum hamba pertama selesai berbicara, datang lagi hamba yang kedua. Tuan, dia bilang ada api dari langit. Ya, kalau di Alkitab ditulis api dari langit, kalau pemikirannya itu bisa jadi petir ya. Api dari langit menyambar habis kambing domba serta penjaga-penjaga. Ya. Nah, belum lagi selesai satu, ini sudah kedua. Datang lagi yang ketiga. Ada 3 kelompok orang Kasbin datang merampas unta. Penjaga-penjaga dipukul dengan pedang. Belum selesai, datang lagi hamba yang keempat. Yang keempat ini dia membawa berita lebih hebat daripada yang 3 tadi. Apa yang keempat? Angin kencang bertiup. Angin ribut, dia langsung bikin angin ribut. Dia menimpa semua karena angin kencang bertiup, semua tumbang. Pohon yang tumbang itu kena rumahnya si sulung, anaknya paling tua. Di situ si sulung sedang berkumpul dengan saudara-saudaranya. Semuanya berkumpul jadi 10 orang anaknya Ayub di situ. Angin kencang timpa di itu rumah. Anak Ayub semuanya mati. Apa yang Ayub katakan? Di ayat yang ke-21, pasal 1 ayat yang ke-21. Lalu cuma ambil di ayat yang bagian bawah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub waktu mendengar berita itu, dia mengoyakkan bajunya. Dia mengoyakkan bajunya. Sudah itu dia cuma bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan pasal 1 ayat yang ke-22 di situ ditulis, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa.
Dari manakah engkau, hai iblis? Biasa. Lagi keliling-keliling. Lihat-lihat bumi. Apa yang dikerjakan para manusia. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan tidak melakukan kejahatan? Meskipun engkau telah membujuk aku untuk mencelakai dia dan melawan dia tanpa alasan. Kulit ganti kulit. Kalau Ayub ditimpa penyakit, apakah dia tidak akan mengutuki engkau? Pasti dia kutuki engkau. Nah, dia dalam kuasamu, tapi ingat, sayangkanlah nyawanya. Lalu iblis pergi. Lalu Ayub ditimpa penyakit, ya, kena penyakit. Penyakit di Alkitab dicatat penyakit bara yang busuk. Dari telapak kaki sampai dengan ini batu kepalanya. Nah, kalau Alkitab Mandarin menyatakan penyakit yang busuk. Kalau sudah itu, kalau Ayub merasa, kalau di Alkitab ditulis itu Ayub ada mengambil sebeling pecahan beling untuk menggaruk-garuk penyakitnya. Berarti penyakitnya itu juga gatal, ya. Dia mengambil pecahan beling, dia garuk, berarti penyakitnya itu gatal. Sudah busuk, bengkak, sakit, gatal lagi. Bagaimana kita lihat penderitaannya Ayub? Ayub itu sangat menderita. Sampai-sampai istrinya mengatakan, kenapa kamu tidak mengutuki saja Tuhanmu itu? Kamu sudah menderita. Kenapa kau tidak kutuki saja Tuhanmu? Tapi apa yang dijawab Ayub? Kamu berbicara seperti orang gila. Masa hanya mau terima yang baik, tidak mau terima yang buruk? Nah, sampai begini teman-teman Ayub yang dari jauh, ya, teman-teman itu sahabat-sahabatnya Ayub yang dari jauh, dia mendengar penderitaannya Ayub, dia mendengar bagaimana Ayub mendapat masalah. Mereka datang untuk menghibur Ayub, mereka mengunjungi Ayub untuk menghibur Ayub. Begitu ketemu dengan Ayub, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa berbicara apa-apa. Mereka hanya menangis. 3 orang sahabat-sahabatnya itu menangis. Sampai mereka cuma duduk berdiam diri bersama dengan Ayub selama 1 minggu. Nah, bagaimana dengan kita, Lause dan adik-adik? Ya, kita sudah mendengar bagaimana Ayub menderita. Dari yang ada menjadi tidak ada. Ayub tidak mengeluh. Ayub jalani dengan tidak marah-marah. Banyak masalah yang Ayub hadapi, tetapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak marah-marah sama Tuhan. Adik-adik, tidak seperti, mungkin kita Lause dan adik-adik tidak seperti Ayub. Jarang ada mental seperti Ayub, ya. Ada sedikit saja mainan hilang sudah marah-marah. Pak, Ma, di mana ini mainanku? Kalau lagi main iPad atau main handphone, pas jaringan lagi tidak bagus, sudah bilang, hei Dede, kenapa bisa ini lalot sekali? Nah, mari kita belajar seperti Ayub. Setelah itu Tuhan memulihkan Ayub.
karena Ayub taat, setia kepada Tuhan. Dia sudah melewati satu ujian dengan satu ujian, setahap demi setahap. Tuhan memulihkan Ayub. Kita lihat di sini adik-adik. Ya. Tadi Rasul kasih lihat, ini sebelum penderitanya Ayub. Ini yang pertama, harta bendanya Ayub. Setelah Tuhan memulihkan, Tuhan pulihkan Ayub itu, dia tetap memperoleh 10 orang anak. Sama dengan yang pertama, 7 laki-laki, 3 perempuan. Sudah itu dapat lagi kambing domba 14.000, 6.000 ekor unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 keledai, dan tambahan di bawahnya itu dengan jumlah pekerja atau budak yang sangat banyak. Nah, kita mulai bandingkan ya adik-adik. Nah, kita bisa bandingkan. Lihat, ya ini yang pertama. Nah, sedangkan ini yang setelahnya itu dia memperoleh 2 kali lipat. Adik-adik bisa lihat. Nah, adik-adik bisa lihat. Ini dari 7.000 menjadi 14.000. 3.000 menjadi 6.000. 500 pasang menjadi 1.000 pasang. 500 keledai menjadi 1.000 keledai. Budak-budak tetap jumlah juga yang sangat banyak atau pekerjanya. Karena mereka harus bekerja lebih banyak lagi. Nah, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Ayub menang atas ujian. Yang dia menang atas ujian karena dia setia kepada Tuhan. Karena dia setia, dia bisa melewati semuanya. Adik-adik ya. Nah, mari kita baca ayat hafalan kita yang terambil di dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11b. Mari kita buka Alkitab Yakobus 5 ayat 11b. Di sini Lausa akan baca. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sekali lagi, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus 5 ayat 11b. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami mendengarkan firman Tuhan tentang Ayub. Tolong Tuhan, Lausa dan adik-adik, mari kita belajar tentang Ayub. Ayub begitu menderita, banyak penderitaan yang dialami. Tapi kalau kami Tuhan, baru sedikit saja penderitaan sudah marah-marah. Tuhan tolong agar supaya kami bisa menjadi seperti Ayub, belajar dari Ayub. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkannya sepanjang kehidupan ke depan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian, kita akan jumpa lagi di minggu depan. Selama hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.